Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raden Dita Sartiasari yang merupakan peserta KKN PKM Institut Teknologi Sumatera dari kelompok 256. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai IPA Biologi, yaitu jaringan yang ada pada tumbuhan. Adapun topik pembahasan yang ada pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai jenis jaringan dan yang kedua mengenai organ yang ada pada tumbuhan. Sebagai awalan, apa sih jaringan itu? Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, jaringan merupakan tingkatan ketiga pada tingkat organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama adalah molekul, yang kedua adalah sel, dan yang ketiga adalah jaringan itu sendiri. Jadi, jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang nantinya dapat digunakan untuk membentuk organ yang ada pada tubuh dalam tumbuhan. Pada dasarnya, jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada jaringan meristem, yang kedua ada jaringan pelindung atau epidermis, jaringan yang ketiga yaitu jaringan dasar, yang keempat ada jaringan penyokong, dan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Kelima jenis jaringan tumbuhan tersebut akan kita bahas satu persatu. Oke, next. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang ada pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel yang selalu aktif membelah. Nah, jaringan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Pada jaringan meristem primer, sel-selnya berasal dari sel-sel embrionik. Contohnya yaitu jaringan yang terletak pada ujung akar dan juga ujung batang, sehingga disebut juga sebagai jaringan meristem apikal. Dan yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder, merupakan jaringan yang berasal dari jaringan dewasa. Contohnya yaitu kambium dan juga kambium gabus. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan seperti dengan namanya merupakan jaringan yang tersusun rapat yang fungsinya untuk melindungi permukaan yang ada pada tumbuhan. Jaringan ini dapat berkembang menjadi kutikula atau lapisan lilin, stoma, trikoma, dan juga duri. Yang ketiga ada jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel hidup yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan dasar memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis, dan juga sebagai penyusun berbagai organ pada tumbuhan. Nah, jaringan dasar pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua jenisnya nih teman-teman. Yang pertama ada jaringan tiang atau parenkim palisade, yaitu jaringan yang sel-sel parenkimnya terdiri dari sel-sel yang memiliki bentuk memanjang seperti tiang. Dan juga jaringan bunga karang yang merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel parenkim yang berada di bawah lapisan jaringan parenkim palisade yang berbentuk seperti karangan bunga sesuai dengan namanya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penguat tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan juga menjadi dua macamnya, yaitu yang pertama jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim memiliki ciri-ciri yaitu dapat mengalami penebalan hanya pada bagian sudut selnya saja. Yang kedua terdiri dari sel-sel hidup, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan terdapat pada tumbuhan yang masih muda. Sedangkan jaringan sklerenkim memiliki ciri-ciri yaitu dapat mengalami penebalan di seluruh bagian selnya, terdapat dari sel-sel mati, dinding sel tersusun atas lignin, terdapat pada tumbuhan berkayu, tempurung kelapa, dan juga pada kulit biji kenari. Selanjutnya yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenisnya nih. Nah, yang pertama ada jaringan pengangkut yang namanya silem atau pembuluh kayu yang memiliki fungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, air itu sendiri merupakan bahan fotosintesis yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Sementara jaringan pengangkut floem atau pembuluh tapis merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian pada tubuh dalam tumbuhan. Nah, setelah mempelajari dari jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu organ yang ada pada tumbuhan.
Oke, kita bahas dari yang paling pertama, yaitu pada bagian akar. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, bagian-bagian akar terdiri dari meristem apikal dan juga dari kaliptra. Meristem apikal merupakan titik awal pertumbuhan akar, letaknya di ujung akar dan berguna atau berfungsi sebagai daerah pembelahan. Di belakang daerah pembelahan akar ini terdapat daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi. Selanjutnya yaitu kaliptra. Nah, kaliptra itu fungsinya sebagai pelindung akar. Bentuknya seperti tudung yang nantinya berfungsi untuk melindungi akar. Nah, adapun struktur akar dari luar ke dalam terdiri dari 4. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, bagian lebih dalam lagi endodermis, dan yang paling pusatnya itu adalah stele. Untuk epidermis merupakan lapisan kulit paling luar tersusun atas selapis sel yang sangat rapat. Pada daerah dekat ujung akar termodifikasi menjadi bulu akar. Nah, bulu-bulu akar ini fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat atau stele. Fungsi dari korteks ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu adalah endodermis. Endodermis merupakan daerah antara korteks dengan silinder pusat atau stele. Fungsi dari endodermis ini untuk mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Sedangkan yang terakhir, yaitu stele atau silinder pusat adalah tempat atau struktur akar yang paling dalam, yaitu daerah yang letaknya di sebelah dalam endodermis. Di dalamnya terdapat jaringan pengangkut yaitu xilem phloem dan juga perisikkel yang berfungsi untuk membentuk cabang akar. Nah, berikut ini saya juga melampirkan struktur dari akar pada tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Selanjutnya, yang kedua ada batang. Batang merupakan bagian yang mendukung tubuh tumbuhan dan sebagai tempat tumbuhnya cabang. Nah, berdasarkan jenis tumbuhannya, batang dibedakan menjadi batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil. Nah, batang tumbuhan monokotil ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak bercabang, tidak berkambium, tidak beruas, susunan berkas pengangkutnya tersebar, tidak dapat tumbuh membesar karena tidak memiliki meristem sekunder. Sedangkan batang dikotil memiliki ciri-ciri bercabang, berkambium, tidak beruas, susunan berkas pengangkutnya teratur, dan dapat tumbuh membesar karena memiliki kambium. Selanjutnya, bagian tubuh dalam tumbuhan yaitu adalah daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga menjadi lebat. Teman-teman suka bingung nggak sih kenapa daun ini bisa berwarna hijau? Nah, daun itu biasanya mempunyai warna hijau itu berdasarkan atau berasal dari zat klorofil yang terkandung di dalam daun itu sendiri. Nah, dari gambar ini kita dapat lihat ya struktur daun dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada kutikula, selanjutnya ada epidermis atas, lalu mesofil dan epidermis bawah. Tidak lupa di bagian bawah dari daun itu terdapat sel penjaga dan stomata yang fungsinya sebagai organ pernafasan pada daun. Nah, organ yang terakhir pada tumbuhan yaitu adalah bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan yang namanya benang sari dan alat reproduksi betina yang namanya kepala putik. Nah, berikut ini saya lampirkan juga gambar dari struktur bunga. Paling atas ada namanya mahkota. Nah, selanjutnya ada kepala sari, lalu ada benang sari, dan di sebelah tengah ini ada namanya kepala putik, tangkai putik, selanjutnya adalah ada kelopak bunga, bakal bunga, dasar bunga, dan juga ada tangkai bunga. Nah, itu dia pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai saat ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.